Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Divana Meliana NPM 019 dan rekan saya Regina Trisnasari NPM 86 dan Sekar Ayu Widowati NPM 87 yang akan mempresentasikan mengenai filsafat sebagai dasar metodologi penelitian akuntansi. Pergeseran arah penelitian. Pada tahun 1970 terjadi pergeseran pendekatan dalam penelitian akuntansi. Pergeseran yang cukup tampak yaitu dari pendekatan klasikal atau yang sering disebut dengan mainstream approach ke pendekatan yang lebih radikal, yaitu dengan meminjam berbagai metodologi ilmu pengetahuan sosial orang lain. Ada dua alasan yang mendasari pergeseran pendekatan tersebut, yaitu yang pertama, pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade ternyata tidak bisa menghasilkan teori akuntansi yang siap dipakai atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akibatnya, muncul anjuran untuk memahami secara deskriptif berfungsinya sistem akuntansi di dalam praktik nyata. Harapannya, dengan pemahaman tersebut dari praktik langsung, akan muncul desain sistem akuntansi yang lebih berarti. Alasan yang kedua yaitu adanya perpindahan komuniti peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Pendekatan normatif atau positif sampai saat ini masih mendominasi dalam penelitian akuntansi. Sebagai salah satu ciri khas pendekatan ini yaitu menggunakan model matematis dan pengujian hipotesis. Sejak tahun 1980 telah muncul usaha-usaha baru untuk menggoyang pendekatan mainstream. Sebagai gantinya, mereka meminjam metodologi dari ilmu-ilmu sosial yang lain seperti filsafat, sosiologi, antropologi untuk memahami akuntansi. Klasifikasi metodologi penelitian. Menurut Burrow dan Morgan, kerangka disusun dari 2 dimensi independen berdasarkan atas anggapan-anggapan dari yang pertama itu sifat ilmu sosial, terdiri dari ilmu ontologi, yaitu berhubungan dengan sifat yang realistis. Yang kedua, ilmu epistemologi, yaitu berhubungan dengan sifat dari ilmu pengetahuan tentang apakah bentuknya, bagaimana mendapatkan dan menyebarkannya. Yang ketiga, ilmu aksiologi, yaitu telaah tentang nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan prioritas di bidang penelitian. Anggapan yang kedua itu dari sifat manusia atau masyarakat. Anggapan ini menunjuk bahwa hubungan antara manusia dengan lingkungannya, perilaku manusia dan pengalaman-pengalamannya juga ditentukan dan dibatasi oleh lingkungannya. Kemudian, menurut Burrow dan Morgan pada tahun 1979 mengenai anggapan tentang sifat ilmu pengetahuan yang dikelompokkan menjadi 2 dimensi, yaitu yang pertama dimensi objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat objektif dari realitas ilmu pengetahuan dan perilaku manusia. Kemudian yang kedua dimensi subjektif, yaitu menitik beratkan pada sifat subjektif dari realitas ilmu pengetahuan dan perilaku manusia. Lalu ada 2 pendekatan alternatif yang
terhadap keberadaan masyarakat, yaitu yang pertama, berkaitan dengan keteraturan, order, dan stabilitas yang digunakan untuk menjelaskan mengapa masyarakat itu cenderung selalu bersamaan. Yang kedua itu menitik beratkan pada pembagian yang mendasar dari kepentingan, konflik, dan ketidakadilan distribusi kekuasaan yang menimbulkan perubahan radikal. Kemudian kedua dimensi yang independen ini digabung membentuk sebuah kerangka klasifikasi metodologi penelitian manajemen dan akuntansi, fungsional atau positivis, interpretif, radikal humanis, dan radikal strukturalis. Menurut Chua tahun 1986, di dalam filsafat pengujian empiris dinyatakan dalam dua cara, yaitu yang pertama, dalam pandangan aliran positivis, ada teori dan seperangkat pernyataan hasil observasi independen yang digunakan untuk membenarkan atau memverifikasi kebenaran teori, yang disebut dengan verified. Yang kedua, dalam pandangan Popperian, arena pernyataan hasil observasi merupakan teori dependen dan valibel, maka teori ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tapi mungkin untuk ditolak atau yang disebut dengan falsif. Walaupun terdapat dua cara dalam pengujian empiris, yaitu apakah teori tersebut verified atau falsified, para peneliti manajemen dan akuntansi itu menggunakan cara pertama, yaitu dengan menggunakan metode hipotetiko-deduktif, yaitu untuk menjelaskan ilmiah tidaknya suatu penelitian. Nah, suatu penjelasan itu bisa dikatakan ilmiah apabila memenuhi tiga komponen. Yang pertama itu harus memasukkan satu atau lebih prinsip-prinsip umum atau hukum. Yang kedua, harus ada prakondisi yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan hasil observasi. Yang ketiga, harus ada satu pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang sedang dijelaskan. Kemudian selanjutnya ada interpretif. Interpretif ini berasal dari filsafat Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan juga pemahaman di dalam suatu ilmu sosial. Pendekatan interpretif ini berfokus pada sifat subjektif dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajari. Tujuan dari pendekatan interpretif ini adalah untuk menganalisis realitas sosial dan juga bagaimana realitas tersebut dapat terbentuk. Metode yang cocok digunakan untuk pendekatan ini adalah dengan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Borne et al. 1983 menunjukkan bahwa para peneliti akuntansi hanya tahu sedikit tentang akuntansi dalam praktek nyata, bagaimana interaksinya dengan proses organisasi yang lain, dan juga bagaimana kontribusinya terhadap efektivitas organisasi. Atas dasar alasan inilah kemudian muncul permintaan akan penggunaan pendekatan interpretif ini dalam melakukan penelitian dengan memberikan tekanan pada persepsi dan juga penjelasan yang diberikan oleh partisipan. Kemudian selanjutnya ada radikal humanis dan strukturalis. Dibandingkan dengan pendekatan fungsional dan juga interpretif, pendekatan radikal ini memandang masyarakat yang terdiri dari elemen-elemen yang saling bertentangan satu sama lain dan diatur oleh sistem kekuasaan yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakadilan dan juga keterasingan dalam segala aspek kehidupan. Tema sentral dari pendekatan ini adalah sifat dan prinsip organisasi suatu masyarakat secara keseluruhan akan tercermin dan terbentuk oleh setiap aspek dari masyarakat itu sendiri. Kemudian pendekatan radikal strukturalis
lebih berfokus pada konflik mendasar sebagai produk hubungan antara struktur industri dan juga ekonomi. Sementara radikal humanis akan lebih berfokus pada kesadaran individu, keterasingan manusia, dan juga bagaimana kedua hal ini dapat didominasi oleh pengaruh ideologi yang sama. Lalu selanjutnya ada pendekatan mainstream atau yang disebut pendekatan positivis. Dominasi dari pendekatan positivisme sampai saat ini tidak dapat dilepas dari perkembangan filsafat ilmu sejak abad ke-17 dengan munculnya pertentangan antara rasionalisme dan juga empirisme. Sebagai reaksi teori rasionalisme ini, kemudian timbul teori empiris. Lalu yang pertama ada induktivisme dari pendekatan mainstream atau positivis. Menurut Chalmers tahun 1991, selama tahun 1920-an, positivisme telah berkembang menjadi filsafat ilmu dalam bentuk positivisme logis yang dikembangkan oleh sekelompok orang yang disebut dengan lingkaran Vienna, yang merupakan kelompok ilmuwan dari filosof yang dipimpin oleh Maurice Lilig. Kemudian wujud interpretasi induktif menganggap bahwa hipotesis harus dibuktikan dengan sebuah penelitian, dan atas dasar pendekatan ini, teori dikembangkan berdasarkan suatu masalah yang harus dipecahkan. Kemudian, proses pengambilan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil observasi dinamakan dengan induksi, yang dimana pemakaiannya hanya dapat diterima jika kondisi umum dapat terpenuhi. Kondisi yang dimaksud ini adalah yang pertama ada jumlah observasi banyak. Kemudian yang kedua, observasi harus diulang pada kondisi yang luas. Dan yang terakhir, hasil observasi tidak ada yang bertentangan dengan teori universal yang dihasilkan. Untuk mengatasi masalah logikal positivisme, Carnap mengembangkan positivisme yang lebih moderat yang disebut dengan empiris logis. Empiris logis ini memiliki ciri menggunakan metode statistik induktif yang beranggapan bahwa ilmu berawal dari observasi, dan teori pada akhirnya akan dibenarkan lewat akumulasi observasi yang memberikan dukungan pada konklusi. Kemudian yang kedua ada falsifikasionisme. Pendekatan falsifikasionisme ini dikembangkan oleh Karl Popper yang tidak puas dengan pendekatan induktif. Menurut Popper, tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan suatu kesalahan hipotesis. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh empiris logis, Popper menawarkan metode alternatif untuk menjustifikasi suatu teori. Teori menurut pendekatan ini adalah suatu hipotesis yang belum dibuktikan kesalahannya. Dengan kata lain, hipotesis yang tidak bisa dibuktikan secara observasi, maka akan dihasilkan teori yang tidak valid. Menurut pendekatan falsifikasionisme, ilmu berkembang secara pendugaan dan juga penolakan. Tujuan dari ilmu adalah untuk memecahkan suatu masalah, di mana pemecahan masalah tersebut dapat diwujudkan dalam teori yang mungkin akan disalahkan secara empiris. Pemecahan masalah tadi diwujudkan dalam suatu teori yang mungkin akan disalahkan secara empiris. Teori yang bertahan dan tidak dapat disalahkan akan diterima secara tentatif untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu teori sebagai struktur. Jika diamati secara empiris itu perkembangan suatu teori ternyata sangat kompleks dan rumit dan tidak sederhana yang digambarkan oleh pandangan kaum induktivis dan falsifikasionis. Nah, perumusan yang lebih layak seyogyanya itu memandang teori sebagai suatu struktur yang utuh. Dua orang filosof yang mengajukan teori sebagai suatu struktur adalah Imre Lakatos pada tahun 1974 dengan teorinya riset program dan Thomas Kuhn pada tahun 1972 dengan teorinya yang sangat terkenal, yaitu paradigma dan revolusi. Yang pertama ada riset program Imre Lakatos. Teori dipandang sebagai sebuah struktur yang terdiri dari asumsi-asumsi dasar dan seperangkat hipotesis tambahan yang khusus didesain untuk melindungi inti teori dari falsifikasi atau penolakan. Nah, struktur ini akan memberikan arahan riset ke depan. Dengan teorinya, dia percaya bahwa perkembangan suatu ilmu tidak dapat dinilai oleh teori yang terisolasi, tetapi oleh
berbagai teori. Nah, teori riset program menurut Lakatos akan terdiri dari yang pertama ada hardcore dan negatif heuristik. Nah, hardcore merupakan komponen inti dari riset program yang berisi asumsi-asumsi dasar dari riset program. Asumsi ini berisi definisi karakteristik dari program dari berupa hipotesis secara umum sebagai dasar pengembangan program. Yang kedua ada protective build of auxiliary hypothesis. Nah, hardcore dari riset program tidak dapat difalsifikasi dan dilindungi pula oleh negatif heuristik. Mereka juga dikelilingi oleh seperangkat asumsi tambahan yang oleh Lakatos disebut protective build of auxiliary hypothesis. Hipotesis tambahan inilah yang perlu mengalami penyesuaian-penyesuaian untuk melindungi hardcore. Yang ketiga ada positive heuristik, yaitu berlawanan dengan negatif heuristik. Ini merupakan bagian dari riset program yang memberikan arahan bagaimana seorang ilmuwan bekerja di sekeliling protective build of auxiliary hypothesis. Kemudian, positif heuristik ini mendefinisikan masalah, pembentukan hipotesis tambahan, dan melihat anomali. Selanjutnya, yang keempat ada perkembangan dan kemunduran riset program. Lakatos juga menetapkan cara untuk menilai apakah suatu program mengalami perkembangan atau kemunduran. Suatu riset program dianggap ilmiah dan berkembang berdasarkan dua kondisi. Yang pertama, harus memiliki tingkat koherensi untuk memetakan program bagi riset masa datang. Kedua, dengan arahan positif heuristik, atau riset program tadi harus mampu menemukan fenomena baru. Jika suatu program tidak memenuhi kedua kriteria tadi, maka program tersebut dianggap mengalami kemunduran. Pada teori sebagai struktur yang kedua yaitu paradigma dan revolusi Thomas Kuhn. Seperti halnya pada Lakatos, Thomas Kuhn pada tahun 1972 menyadari bahwa pandangan tradisional tentang ilmu, apakah induktivis atau falsifikasionis, semuanya tidak mampu bertahan dalam sejarah. Nah, sejak itu, teori Kuhn tentang ilmu kemudian dikembangkan sebagai usaha untuk menjadikan teori tentang ilmu lebih cocok dengan situasi sejarah bagaimana ia melihatnya. Nah, Kuhn ini mengatakan bahwa kemajuan pengetahuan bukan merupakan hasil evolusi seperti yang ada pada induktivisme dan falsifikasionisme. Kemajuan pengetahuan merupakan hasil revolusi. Teori dapat diganti dengan teori lain yang tidak cocok dengan teori tersebut. Kemajuan pengetahuan merupakan kemajuan yang berakhir terbuka, artinya sebuah akhir yang selalu terbuka untuk diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Proses ini dimulai dari pra-sains, diikuti normal sains, krisis, revolusi, new normal sains, krisis baru, dan seterusnya. Selanjutnya ada filsafat ilmu dan perkembangan akuntansi. Walaupun filsafat ilmu awalnya digunakan di dalam ilmu alam, tapi teori ini tetap telah dipinjam untuk menjelaskan disiplin ilmu lain. Akuntansi misalnya telah menggunakan metode saintifik dalam proyek riset. Juga ada usaha menggunakan filsafat ilmu untuk menggambarkan akuntansi. Paradigma Kuhn telah digunakan oleh Wells pada tahun 1976 dan Sata pada tahun 1977 untuk menjelaskan perkembangan akuntansi saat ini. Kemudian Belkawi pada tahun 1981 dan 1985 menggunakan untuk menggambarkan akuntansi sebagai multi-paradigma science. Sata juga mengakui selain paradigma pandangan Kuhn, perspektif lain seperti Lakatos dapat digunakan. Falsifikasi Popper juga sering disinggung dalam metodologi penelitian akuntansi, meskipun sangat sulit untuk membuktikan bahwa interpretasi ini dapat diterima dalam akuntansi. Falsifikasi Popper dalam penelitian akuntansi mungkin dapat dilihat dalam bentuk hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel satu dan variabel lain yang diteliti. Falsifikasi terhadap hipotesis berarti ada hubungan antara berbagai variabel yang diteliti. Kemudian paradigma Kuhn juga sering disinggung dalam literatur akuntansi. Wells pada tahun 1976 dan Flamholtz pada tahun 1979 berpendapat bahwa revolusi Kuhn sangat tepat
untuk digunakan dalam memahami perkembangan akuntansi saat ini. Kuhn mengatakan bahwa revolusi sains terjadi dalam 5 tahap, yaitu akumulasi anomali, periode krisis, perkembangan dan perdebatan alternatif ide, identifikasi alternatif dan perkembangan pandangan, kemudian yang terakhir ada paradigma baru yang dominan. Danos tidak setuju dengan pendapat Wells dan melihat bahwa akuntansi sebenarnya berada pada tahap prasains, dan selama ini tidak ada paradigma penting yang muncul dan mendominasi akuntansi. Ada juga bukti yang mendukung pendekatan research program yang dikemukakan Lakatos. Riset akuntansi yang selama ini dilakukan cenderung menggunakan model yang berbeda, dan model tersebut dapat saling menggantikan. Model inilah yang diinterpretasikan sebagai research programnya Lakatos. Beberapa kasus menunjukkan bahwa research program dihasilkan kembali dan kemudian dibatalkan oleh penelitinya. Misalnya riset yang berkaitan dengan income smoothing hypothesis, akuntansi sumber daya manusia, akuntansi pertanggungjawaban sosial, dan riset tentang hubungan antara variabel akuntansi dengan harga saham yang didasari pada efficient market hypothesis. Dari berbagai pandangan, jelas bahwa dalam perkembangannya akuntansi dapat ditinjau dari berbagai pendekatan dan melibatkan filsafat ilmu yang selama ini digunakan dalam ilmu alam. Kesimpulan artikel 3 mengenai ilmu, pengetahuan, dan berbagai paradigma dalam kajian akuntansi. Berdasarkan artikel tersebut, saat ini kajian tentang akuntansi mengalami transisi atau peralihan. Pendapat setiap orang berbeda-beda mengenai persoalan kajian akuntansi yang tergolong pada transisi paradigmatik atau transisi metodologis. Ada sebuah tanda yang menunjukkan bahwa kajian akuntansi mengalami situasi yang tradisional, yakni munculnya akuntansi syariah. Kemudian aspek sustainability sangat diperlukan dalam laporan keuangan, karena apabila laporan keuangan sudah disusun berdasarkan fair value, tidak bisa dibilang mencukupi jika belum melaporkan aspek sustainability. Selain itu, perspektif ilmu pengetahuan sosial, khususnya ilmu sosiologi, mampu membuka ruang yang lebih luas bagi para peneliti akuntansi untuk mengkaji berbagai masalah dalam ilmu akuntansi. Selanjutnya, kesimpulan dari artikel 3, yaitu telaah kritis filsafat positivisme untuk pengembangan teori akuntansi. Berdasarkan artikel tersebut, filsafat positif itu tidak cocok untuk digunakan dalam ilmu sosial, khususnya ilmu akuntansi, karena kebenaran ilmu sosial tidak hanya berdasarkan pada data empiris juga, tetapi berdasarkan kekuasaan juga. Namun, filsafat positivisme ini lebih cocok digunakan dalam ilmu alam karena kebenaran ilmu alam itu berdasarkan data empiris. Hasil penelitian akuntansi beberapa tahun belakangan mengacu pada filsafat positivisme, di mana penelitian tersebut digunakan untuk memberikan gambaran terhadap fenomena tertentu dan kemudian digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penelitian akuntansi positif mengasumsikan bahwa manusia dalam melakukan aktivitas didorong oleh kepentingan diri sendiri untuk mencapai kemakmurannya. Namun, hal tersebut bertentangan dengan Islam karena di dalam Islam, sebagai manusia harus mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Penelitian akuntansi selama ini belum memberikan kontribusi ke arah perbaikan konsep maupun praktik akuntansinya. Hal ini disebabkan karena penelitian akuntansi positif itu tidak memberikan gambaran fenomena secara nyata, tetapi hanya berdasarkan prediksi saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.